Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rincian penjelasan tugas. Karena untuk materi tugas ini tidak ada pada materi di Google Classroom tadi, maka saya akan menambahkan materinya agar saudara memahami tugas yang akan kita buat. Yang pertama ada orientasi peta. Nah, pada orientasi peta ini cukup penting dalam pembacaan peta pada tugas, walaupun di tugas itu tidak di, walaupun di Google Classroom tidak ditugaskan, namun cukup untuk penjelasan saja. Nah, orientasi peta itu merupakan bagian dari komponen peta yang berfungsi untuk menunjukkan arah pada peta. Nah, jadi fungsi dari orientasi peta itu berfungsi untuk menunjukkan arah pada peta. Nah, jika kita hanya menuju arah pada realita atau keadaan sekarang, kita menunjukkan arah titik A di mana, belok kiri, belok kanan, arahnya di atas Pak. Seperti itu. Nah, jadi kalau di peta itu kita menggunakan bahasa orientasi peta itu sendiri. Nah, untuk mempermudahnya, untuk di peta kita mengetahui mana bagian utara, mana bagian selatan, Pak. Kurang ngerti. Nah, jadi ini utara disebut dengan atas saja untuk mempermudah bacaannya. Untuk bagian timur disebut dengan, berarti arah kanan, berarti kan kanan. Ini disebut dengan bawah, ini bawah ya. Ini untuk mempermudah, yang ini disebut dengan kiri. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempermudahnya kita lihat aja, kalau utara atas, Pak. Kalau utara atas, kalau timur kanan, kalau selatan bawah, kalau barat kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih jelas saya hapus aja untuk kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh ada peta administrasi. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris utara disebut dengan north, dan selatan bisa kalian cari sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat pada orientasi peta, pada peta ini hanya menunjukkan orientasi pada wilayah arah utara saja. Namun arah barat, timur, selatan itu dihilangkan. Nah, itu saya berikan coding tadi atau kunci tadi. Mana kanannya itu arah apa? Berarti ini merupakan arah barat. Arah kanan tadi arah timur. Nah, bawahnya arah selatan. Kirinya arah barat. Nah, seperti itu. Jadi kita hafalkan saja kanan ini dan ini terus seperti itu. Nah, untuk pembacaannya simple, tetapi kita harus memiliki pengetahuan batasan spasial. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini untuk kabupaten ini disebut Pasaman. Nah, jadi untuk cukup simpel, kita masukkan aja arah kiri, kanan, atas, bawah. Nah, berarti kalau bagian atas Pasaman ini berbatasan dengan apa? Nah, ini berbatasan dengan Sumatera Utara. Ini atas berarti berbatasan dengan Sumatera Utara. Saya singkat saja SU, Sumatera Utara ya. Nah, bagian bawahnya ini kabupaten, titik porosnya merupakan Kabupaten Pasaman. Bagian bawahnya berarti berbatasan dengan warna ungu, ini disebut dengan Agam. Nah, ini kan berarti disebut dengan Agam, berarti AG. Saya singkat saja. Kanan disebut dengan Timur. Berarti timur berbatasan dengan, ini disebut dengan Kabupaten 50 kota. LK saja, 50 kota. Berarti kalau untuk kiri disebut dengan barat, berbatasan dengan Pasaman Barat, PB. Pasaman Barat. Nah, seperti itu aja. Kita gunakan saja kiri, kanan, atas, bawah, namun kita ubah saja bahasanya. Seperti itu. Untuk yang lainnya bisa kalian coba, caranya mudah, hanya seperti itu saja untuk pembacaan peta itu. Selanjutnya kita masuk pada penentuan koordinat. Penentuan koordinat ini berfungsi untuk menunjukkan posisi pada peta. Nah, jadi posisi pada peta itu ditentukan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang sendiri itu, garis lintang garis bujur ini disebut dengan garis hayal, yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi.
Nah, seperti itu. Untuk penjelasannya kita langsung saja pada masuk penentuan koordinat. Nah, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang L saja saya singkat, memiliki jumlahnya 180 derajat. 180 derajat. Nah, derajat-derajat ini telah ditentukan oleh ahli itu sendiri. Nah, derajat lintang, jumlah derajat lintang dan jumlah derajat bujur telah ditentukan pada ahli sendiri. Karena hakikatnya garis lintang, garis bujur itu merupakan garis yang diciptakan oleh para ahli. Otomatis jumlahnya juga ditentukan oleh ahli. Nah, ahli menentukan bahwa garis lintang berjumlah 180 derajat dibagi menjadi 90 derajat lintang utara, LU namanya, 90 derajat LS, lintang selatan. Apa itu lintang utara, apa itu lintang selatan? Maka kita lihat pada batasannya itu. Untuk membagi batasan lintang utara, lintang selatan, harus titik lintangnya berada pada titik 0 derajat. Nah, kita ketahui di sini untuk koordinatnya ada bacaan koordinatnya. Ini bacaan koordinatnya tegak atau vertikal, dan ini bacaan koordinatnya melintang atau horizontal ya. Nah, untuk yang vertikal ini merupakan koordinat garis lintang L, sedangkan untuk yang horizontal merupakan garis bujur B. Nah, jadi kita lihat, untuk melihat batasan garis lintang otomatis kita harus melihat pada derajat ini, 0 derajat ini, jangan 0 derajat ini. Nah, jadi untuk 0 derajat ini merupakan batasan dari garis lintang utara, lintang selatan. Kita tarik sampai ke 0 derajat ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan lintang utara, lintang selatan, nah kita gunakan saja bahasa orientasi peta. Kalau atas merupakan utara, berarti ini LU. Kalau bawah merupakan selatan, berarti ini LS. Kita masuk pada ke Indonesia. Jadi Indonesia dibagi menjadi dua garis lintang, lintang utara dan lintang selatan. Nah, dua garis lintang. Nah, batasan garis lintang ini disebut dengan, nah, garis lintang ini yang membagi lintang utara, lintang selatan ini disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, itu disebut. Jadi Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat lintang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada garis bujur. Nah, jadi kita ulang ya. 0 derajat garis lintang disebut dengan garis khatulistiwa. Otomatis Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Kita hapus saja untuk garis lintang tadi. Kita hapus saja. Nah, kita masuk pada garis bujur. Kita masuk pada konsep garis bujur. Kalau garis bujur itu koordinatnya terletak di melintang bagian atas. Nah, otomatis untuk melihat 0 derajatnya itu berada di sini. Nah, berada di sini. Ini merupakan 0 derajat, berarti bisa kita tarik. Nah, garis 0 derajat pada bujur disebut dengan garis meridian. Kita ulangi, kalau di lintang merupakan garis 0 derajat lintang disebut dengan khatulistiwa. Kalau 0 derajat bujur disebut dengan meridian. Nah, berarti batasan bujur 0 derajat ini disebut dengan garis meridian. Nah, ini batasannya. Bagaimana kita tahu bujur timur, bujur barat? Nah, berarti ini kita gunakan prinsip orientasi. Ini bujur timur, ini bujur barat. Ini bujur barat, ini bujur timur, maaf. Bujur timur. Nah, seperti itu. Nah, untuk jumlah garis bujur itu sendiri, maaf lupa dihapus. Garis bujur itu sendiri berjumlah 360 derajat, telah ditentukan oleh ahli dengan batasannya 180 derajat bujur timur dan seterusnya dan sama dengan bujur barat, sama jumlahnya. Kalau bisa kalian hitung
berarti sama-sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Artinya untuk wilayah Indonesia itu sendiri tidak dilewati garis meridian atau 0 derajat bujur, garis bujur. Nah, artinya untuk wilayah Indonesia itu full bujur timur, tidak ada bujur barat. Seperti itu. Kita masuk pada konsep penentuan lokasi berdasarkan koordinat. Kita hapus saja ini. Hapus saja. Nah, kita masuk pada konsep penentuan koordinat. Penentuan koordinat ini kita harus tahu simbol-simbol yang ada pada, kita harus mengetahui pembacaan koordinat. Nah, artinya contohnya ini bacanya apa sih? Nah, seperti itu. Nah, jadi simbol ini kita salin aja ya. 101 ada 0 atas, 22 strip, 0 strip 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi simbol-simbol ini harus kita tahui agar kita mampu membaca koordinat peta. Nah, untuk simbol ini disebut dengan derjat. Derjat ini disebut dengan menit, MNT, dan ini disebut dengan detik, DT. Nah, seperti itu. Ada derjat, ada menit, ada detik. Nah, jadi langsung saja kita contohnya. Ini kita baca 101 derjat 22 menit 0 detik. Nah, kalau 0 tidak perlu disebut angkanya. Nah, jadi 101 derjat 22 menit. Nah, kalau ini apa, Pak? Nah, kalau ini disebut dengan letak bujurnya. Nah, kita tahu kalau arah bagian atas ini, koordinat atas ini menunjukkan garis bujur. Koordinat atas ini menunjukkan garis bujur, berarti E. Kalau bahasa Inggris E itu disebut dengan barat, E itu disebut dengan timur, S atau bahasa Inggris timur tuh lupa saya, itu dilambangkan dengan E. Kalau kita artikan berarti E ini disebut dengan timur. Jadi ini melambangkan letaknya berada pada bujur timur. Letak koordinat ini berada pada bujur timur, atau E lambangnya, atau timur kalau kita artikan di Indonesia tuh. Ini kan bahasa barat, bahasa Inggrisnya. Jadi kita kalau kita artikan E itu di Indonesia disebut dengan T, timur. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan garis lintang. Cara pembacanya juga sama. 2 derajat 4 menit 0 detik. 0 tidak perlu disebutkan angka. Langsung saja kita masuk 2 derajat 4 menit aja. Nah, ini ada lambang S. Kalau S disebut dengan south. South itu selatan artinya. Selatan artinya. Nah, jadi kalau bagian ini merupakan menunjukkan garis lintang. Jadi ini disebut dengan lintang selatan wilayahnya berdasarkan koordinat. Seperti itu. Kita langsung saja bagaimana cara menentukan titik koordinatnya. Cukup mudah. Kalian harus mengetahui membaca koordinat, berarti kalian bisa menentukan posisi koordinat itu sendiri. Caranya langsung saja. Nah, ini contohnya. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Di mana titik A ini sama dengan 101 derajat 24 menit. 101 derajat 24 menit. Nah, setelah kita ketahui bahwa simbol-simbol ini merupakan derajat, strip 1 merupakan menit, strip 2 merupakan detik. Nah, di sini diketahui titik A salah satunya 1 derajat 24 menit bujur timur. Kalau bujur, koordinatnya berada di atas atau melintang koordinatnya. Seperti itu. Kalau lintang, koordinatnya itu vertikal atau tegak. Nah, jadi kalau ini berarti menunjukkan garis bujur, ada BT, bujur timur ini. Nah, langsung saja kita ini tentukan 1 derajat 24 menit. Kalau 1 derajat 24 menit, kita lihat sini. Ini 22 menit, berarti di sini
101 derajat 24 menit. Garis bujurnya merupakan ini 101 derajat 24 menit. Dan untuk melihat garis lintang 2 derajat 4 menit. Nah, sama saja, ini 2 derajat 4 menit, berarti garisnya ini. Nah, jadi Pak, bagaimana kita menentukan lokasinya Pak? Hanya garis-garis ini. Nah, jadi untuk menentukan lokasi ini merupakan perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Ini garis lintang dan ini merupakan garis bujur. Berarti perpotongan ini berada pada wilayah, kita ubah aja warnanya biar mudah. Nah, berada pada wilayah ini, perpotongan yang ini disebut dengan titik A. Seperti itu. Kita masuk pada titik B. Titik B nya tuh berapa garis ini garis koordinatnya, kita ubah saja warna biru. 101 derajat 23 menit, berarti wilayahnya sini kan, 101 derajat 23 menit. Kita tarik garis bujurnya dan serta garis lintang berada pada 2 derajat 5 menit, berarti di sini 2 derajat 5 menit. Kita tarik. Jadi perpotongannya berada di sini. Ini B namanya. Untuk C berada, kita ambil saja warna kuning, terletak pada 101 derajat 25 menit, berarti bujur B, bujur berarti sini. Kita tarik aja garis bujurnya. Dan untuk garis lintangnya 2 derajat 5 menit. Nah, sama sini. Berarti titik C nya berbatasan pada ini, wilayah ini, kita disebut dengan titik C. Kok warna putih? Nah, ini titik C ini disebutnya. Nah, cukup jelas kan? Jadi penentuan koordinat cukup mudah. Kalian harus mengetahui simbol-simbol koordinat itu sendiri, baru kalian bisa membacanya. Kalau sudah kalian membaca penentuan posisi, seperti ini caranya. Melihat persilangan perpotongan antara garis lintang bujur, berarti situ posisinya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita masuk pada materi selanjutnya, pada tugas, yaitu skala peta. Nah, pada tugas ini kita ditugaskan untuk mencari jarak. Nah, ini kita ambil saja jaraknya pada skala peta ini. Nah, skala tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan luasan wilayah itu sendiri, namun juga bisa menunjukkan jarak, menunjukkan volume pada peta itu. Jadi fungsi skala itu lebih menunjukkan pada jarak sebenarnya atau luas wilayah sebenarnya pada peta. Jadi fungsi skala itu merupakan menunjukkan replika besarnya luas wilayah sebenarnya, itu perbandingannya berada pada peta. Nah, ini contoh skala ya. Nah, ini ada namanya maaf, kita tutup. Nah, ini ada namanya 1. Ini ada perbandingannya 125. 1 ini disebut dengan jarak di peta, kita sebut saja JP. Sedangkan 125 ini disebut dengan JS, jarak sebenarnya. Artinya dapat kita baca 1 ini merupakan jarak peta dan 125 merupakan jarak sebenarnya kalau lihat skala. Nah, seperti itu. Untuk jarak peta, satuannya telah ditentukan oleh para ahli. Untuk 1 ini merupakan satuannya sentimeter. Ingat, untuk 1 satuannya merupakan sentimeter. Artinya untuk jarak sebenarnya merupakan 125.000 cm. Nah,
Jadi untuk perbandingan skala JP dan JS, satuannya tuh harus sama. Saya ulangi, perbandingan satuannya JP dan JS tuh harus sama satuannya, agar kita dapat melihat menentukan jarak sebenarnya itu sendiri. Jadi otomatis dapat kita baca 1 cm di peta sama dengan 125.000 cm pada jarak sebenarnya. Dan 125.000 cm bisa juga kita konversikan menjadi satuan yang lain. Nah, bagaimana cara konversinya? Cukup mudah. Ini ada namanya tangga bilangan. Ini disebut km, kilometer, hm, hektometer, dekameter, m, dm, desimeter. Nah, kita masuk saja sini. cm, sentimeter, tidak mm. Nah, kalau kita konversikan kilometer ke bawah, ke satuan yang ke bawah, artinya kita kalikan dikali. Kalau dari konversikan dari satuannya bawah ke atas, berarti kita bagi. Nah, bawah ke atas kita bagi. Contohnya, saya ingin konversikan cm ke kilometer, berarti kita bagi, karena cm ke kilometer tuh arahnya ke atas. Saya ingin konversikan kilometer ke cm, berarti kita kali. Nah, kalinya berapa? Setiap satu tangga, ini tangga saja namanya, angkanya 10, berarti kilometer ke hektometer angkanya 10. Satu tangga nih kita buat 10. Ini 10 juga. Ini 10. 10. Ini 10 dan ini 10. Artinya antara sentimeter ke kilometer angkanya berarti kalikan saja 10 kali 10 100, kalikan 10 berarti kita tambahkan saja nolnya 5, berarti 100.000. Sentimeter ke kilometer sama dengan 100.000. Kita ubah saja untuk mempermudah jarak peta dan jarak sebenarnya kalau untuk konversinya. Jadi kita lihat untuk pembacaan konversinya. Untuk 1 cm jarak di peta sama dengan 1,25 km jarak sebenarnya. 1 cm jarak di peta sama dengan 1,25 km jarak sebenarnya. 1,25 kilo itu merupakan konversi dari 125.000 cm. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pada sumber-sumber lain atau kalian tanya pada guru matematik atau guru fisika. Nah, saya hapus saja ini. Nah, untuk masalah konversinya cukup jelas. Kalau kurang jelas bisa kalian tanya pada teman kalian yang mengerti matematik atau yang lainnya. Nah, ini untuk pembacaan peta 1 cm. Nah, Pak, bagaimana kita tahu 1 cm atau berapa jaraknya? Nah, kalian buat itu, kata Bapak, print peta tersebut baru kita mengetahui jaraknya berapa. Nah, penentuan 1 cm kita gunakan penggaris. Untuk menentukan jarak 1 cm, 2 cm, kita gunakan penggaris. Itu fungsi penggaris untuk melihat jarak di peta, penggaris. PGC kita buat penggaris. Nah, itu untuk lebih jelasnya. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini anggapan ini merupakan hasil dari pencarian penggaris. Ini merupakan hasil dari jarak peta yang telah kita lihat pada penggaris. Jaraknya merupakan 4 cm. Berapa jarak sebenarnya? Nah, jadi kita mencari jarak sebenarnya itu berapa. Nah, kita lihat pada rumus ini. Rumus skala. Jarak peta berarti jarak peta mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dikalikan skala. Jarak peta dikalikan skala. Nah, seperti itu. Artinya 4 cm itu sama dengan 1
Jadi kita bacakan tadi 1 cm sama dengan 125.000 cm atau 1,25 km untuk jarak sebenarnya. Otomatis kita ubah saja, ini 4. Berarti berapa jarak sebenarnya? Berarti kalikan saja 1,25. Ini hasil mencarinya. Nah, kita kalikan saja 1,25. 4 kali 1,25. 4 kali 1,25. Jadi jaraknya menjadi 5 km. 5 km. Nah, seperti itu mencari jaraknya. Nah, untuk ada pertanyaan bisa kita didiskusikan pada forum WA atau Google Classroom. Mungkin sekian penjelasan tugas yang saya berikan. Nah, di tugas ini ada juga menjelaskan tentang jarak, tentang jenis peta berdasarkan isi, jenis peta berdasarkan data, dan jenis peta berdasarkan skala. Itu bisa kalian lihat pada PPT pada bagian materi. Itu juga saya sudah jelaskan pada rekaman video yang ada pada perslet PPT yang telah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau yang belum mengerti tentang tugas, bisa kalian diskusikan pada WA yang telah saya buat. Nah, jika belum ada temannya yang masuk, bisa masukkan untuk admin atau berikan nomornya pada saya. Dan untuk tugasnya ini merupakan tugas praktek, artinya tugasnya dikumpul minggu sesuai dengan tenggat waktu. Tenggat waktu yang saya berikan yaitu 1 minggu. Jadi untuk kelas 10 IS1 dikumpulnya hari Selasa depan tenggat waktunya. Yang kedua, untuk tugas untuk 10 IS4 berarti saya mengumpulkannya hari Kamis depan. Dan untuk 10 IS2 hari Rabu depan. Nah, jadi pengumpulan tugas itu pengumpulannya di sekolah pada meja Pak Azari. Saya terima paling lambat minggu besok. Dan untuk penjelasan tugas yang belum mengerti, bisa kita diskusikan melalui grup forum WA atau grup-grup yang lainnya. Jika ada teman-teman yang mengerti tentang tugas, bisa kalian berikan penjelasannya pada teman-teman yang lain yang belum mengerti dengan menggunakan media sosial yang lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.